Shalom, saudara-saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Kembali pada hari ini, hari Rabu ini, berjumpa lagi bersama dengan saya, Pendeta Stephen Rudi Palit, di dalam penyampaian perenungan di grup Languan Cagampang, Languan Wonderful ini. Sungguh suatu sukacita bagi saya pribadi bisa menyapa kita semua secara langsung. Dan sebentar bersama-sama kita akan merenungkan akan kebenaran firman Tuhan yang saya beri tema dekat dengan Tuhan kita tenang. Tapi sebelum kita masuk dalam perenungan dan pembacaan akan firman Tuhan, mari sama-sama kita minta kekuatan penyertaan daripada kuasa Roh Kudus. Mari kita berdoa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sungguh kami bersyukur kepadamu ya Tuhan. Pada kesempatan hari ini kembali lagi kami mau bersama-sama duduk sehidangan dengan firman-Mu. Kami mau belajar akan kebenaran firman Tuhan. Kami mau diajar oleh kebenaran firman Tuhan perihal tentang bagaimana kami harus dekat dengan Tuhan. Karena dekat dengan Tuhan kami semua tenang. Dan kami percaya bahwa benar kata firman Tuhan, hanya dekat Allah saja aku tenang. Biarlah kuasa Roh Kudus-Mu yang menuntun kami semua ya Tuhan, di dalam pembacaan dan perenungan akan kebenaran firman Tuhan ini. Hamba-Mu yang Kau percayakan untuk menyampaikan firman-Mu, biarlah Tuhan pakai seturut dengan kehendak Tuhan saja. Dan setiap siapapun yang menyaksikan ini, baik secara langsung ataupun nanti hasil rekaman ini, semuanya diberkati Tuhan. Ampuni dosa kesalahan kami ya Tuhan, dan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sambut kebenaran firman-Mu. Haleluya. Amin. Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, yang sudah bergabung bersama-sama untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan ini, sekali lagi adapun tema yang akan sampaikan adalah dekat dengan Tuhan kita tenang. Kita di sini adalah saya dan saudara sebagai orang yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Dan adapun yang menjadi landasan berpijak kita dalam perenungan kali ini terambil di dalam kitab Perjanjian Lama, kitab Mazmur pasal yang ke-62, ayat yang kedua dan yang ketiga. Saya akan membacakan untuk kita semua. Hanya dekat Allah saja aku tenang, daripadanya lah keselamatanku. Hanya dialah gunung batuku dan keselamatanku, kota bentengku, aku tidak akan goyah. Nah, Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, yang pertama-tama kita harus ketahui terlebih dahulu bahwa apa maksud penulisan daripada yang kita sudah bacakan tadi, yang disampaikan, yang saya sudah sampaikan, yang saya sudah baca di dalam Mazmur pasal yang ke-62 ayat ayat 2 dan 3. Ya, bagaimana Daud mengungkapkan perasaannya. Oleh karena itu, perikop yang diberikan oleh Lembaga Alkitab Nasional, Lembaga Alkitab Indonesia di dalam teks pembacaan ini, khususnya pasal 62, di situ dikatakan perasaan tenang dekat Allah. Ya, nah, Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, sangat jelas ungkapan perasaan yang diungkapkan oleh Daud, ya, bagaimana dia mengatakan dengan begitu luar biasa bahwa hanya dekat Allah saja aku tenang. Aku di sini yang disampaikan dalam Alkitab adalah Daud, jadi dia mengungkapkan perasaannya. Nah, bisa saja dipakai perasaan ini dalam keadaan bersuka ataupun dalam keadaan berduka cita, atau dalam keadaan senang, ataupun dalam keadaan yang sulit dan lain sebagainya, atau di dalam mengalami masalah-masalah dalam kehidupan. Jadi suatu ungkapan perasaan yang benar-benar sangat militan di dalam Tuhan, bahwa dia katakan hanya dekat Allah saja aku tenang. Inilah yang menjadi ungkapan perasaan daripada Daud, ya, di dalam pembacaan kita kali ini. Nah, kita meyakini juga bahwa ayat-ayat yang ada di dalam Alkitab, ya, relevan juga dengan keadaan kita sekarang ini. Apalagi bicara tentang pembacaan kita ini adalah hanya dekat Allah saja aku tenang. Ini masih berkaitan erat dengan
konteks kekinian kita sebagai orang yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus dari masa ke masa, dari tahun ke tahun, bulan ke bulan, hari ke hari, dan lain sebagainya, bahwa memang benar hanya dekat Allah saja kita tenang. Ini pun harus menjadi ungkapan perasaan kita kepada Tuhan yang kita sembah, kepada Tuhan yang kita muliakan, bahwa memang benar hanya dekat Tuhan saja saya dan saudara tenang, ya. Nah, kita tidak bisa pungkiri bahwa apa yang disampaikan oleh Daud ini di dalam Mazmur 62 ayat 2 dan 3 ini, bahwa dia tenang dekat dengan Tuhan, ternyata yang mendasari akan perasaannya ini, yang dia ungkapkan kepada Allahnya, itu terdapat di ayat yang ketiga. Jawaban daripada ayat yang kedua. Ayat yang kedua katakan, hanya dekat Allah saja aku tenang, daripadanya lah keselamatanku. Nah, yang mendasari ungkapan perasaan Daud ini kepada Allah, yaitu di ayat yang ketiga. Nah, ayat ketiga mengatakan begini, hanya dialah gunung batuku dan keselamatanku, kota bentengku, aku tidak akan goyah. Jelas sekali bahwa Allah yang disembah oleh Daud, ya, digambarkan di sini sebagai gunung batunya, juga keselamatannya, kota bentengnya, dan dia tidak akan goyah. Kata-kata yang dipakai di sini, meskipun kita baca sebagai kata hiasan, gunung batuku. Nah, kalau gunung batu itu the rock, artinya itu kokoh, kuat, ya. Kemudian keselamatanku itu jelas, ya. Bukan memakai kata hiasan, tapi jelas keselamatanku. Bahwa yang bisa menyelamatkanku ya hanya Allahku. Kemudian dia memakai kata lagi hiasan, kota bentengku, artinya kubu pertahanan. Ya, jadi kalau kota zaman Israel pada waktu itu memang mereka dikelilingi dengan tembok, dengan benteng gitu loh. Ya, makanya ada juga yang terkenal dengan tembok Yeriko itu, yang begitu kokoh. Saking kokohnya akhirnya angkuh dengan kekokohan itu. Tetapi itu dari sisi lain, yang saya mau katakan di sini, yang digambarkan dengan kata-kata hiasan ini menggambarkan Allahnya yang dia sembah, bahwa Allahnya ialah gunung batunya. Bicara gunung batu itu kokoh, the rock, artinya sungguh luar biasa, tidak bisa digoyahkan. Terus masuk lagi pada konteks kota bentengku, artinya kubu pertahanan, punya benteng pertahanan yang sangat luar biasa. Diakhiri dengan kalimat, aku tidak akan goyah. Itulah yang mendasari perkataan, perasaan yang diungkapkan oleh Daud di ayat yang kedua. Hanya dekat Allah saja aku tenang, daripadanya lah keselamatanku. Didasari oleh keyakinan dia bahwa Tuhannya gunung batunya, keselamatannya, kota bentengnya. Dan dia mengeluarkan satu kalimat yang luar biasa adalah, aku tidak akan goyah. Jadi kalau kita baca secara konteks keseluruhan, ungkapan perasaan Daud dan yang mendasari ungkapannya, yang mendasari akan imannya ini, bahwa hanya dekat Allah saja aku tenang dan aku tidak akan goyah. Kita dapat benang merahnya, ya, yang menjadi garis tegas dari pembacaan kita hari ini. Ya. Nah, kita kembali kepada konteks kekinian, saya dan saudara. Kita tidak bisa pungkiri, masalah bisa dialami oleh siapapun. Perhatikan kalimat ini, masalah bisa dialami oleh siapapun. Termasuk kami para hamba Tuhan, para pendeta, gembala. Saya sebagai seorang pendeta, saya sebagai seorang gembala, saya sebagai seorang dosen teologi yang mengajar di STTRM. Apakah saya tidak pernah mengalami masalah? Tentu saya mengalami masalah. Dan bahkan di situasi seperti saat ini, pandemi COVID-19 ini, siapa yang tidak mengalami masalah? Ya, siapa yang tidak mengalami problem dalam kehidupan, dalam situasi seperti ini? Siapa saja, bukan hanya saja para pendeta, atau katakanlah orang-orang biasa yang tidak misalnya bukan pendeta atau gembala, ya. Semua kita mengalami masalah, termasuk juga bukan hanya orang dewasa, ya. Bahkan anak-anak pun, ya, mengalami permasalahan. Yang duduk di bangku sekolah,
Sekarang ini mereka, waduh, begitu gusar. Karena kenapa? Harus belajar dari rumah. Kemudian dengan tugas yang begitu banyak, seperti anak saya, ya dia mengungkapkan perasaannya. Lebih enak sekolah di kelas, tatap muka. Begitu juga dengan saya sebagai dosen yang mengajar. Ya jujur, lebih enak saya mengajar tatap muka langsung di kelas daripada secara online. Karena tidak ekspresif. Kalau kita di kelas, ya enak gitu loh, mengalir dan pokoknya mengajarnya dekat dengan mahasiswa. Itu dari sisi lain. Nah, bagaimana dengan masalah kehidupan yang Anda sekarang ini alami? Yang masuk pada konteks ujian kehidupan. Ataupun masuk ke dalam pencobaan. Meskipun Allah tidak mencobai manusia. Tapi Allah menguji manusia. Tetapi apapun yang kita alami saat ini, ya saya mau katakan kepada kita, penyebabnya itu beragam, ya. Masalah misalnya tentang ekonomi, kemudian juga ada keluarga yang tidak harmonis, kemudian bermasalah dengan lingkungan sekitar, atau dengan tetangga, atau dengan teman sekalipun. Jadi pemicu problem atau penyebab dari masalah itu bisa beragam, ya, bisa berbeda-beda. Nah, yang menjadi pertanyaan, bagaimanakah kita ketika diperhadapkan dengan masalah ini? Ya kan? Apakah kita putus asa? Apakah kita tidak pernah menemui jalan keluarnya sehingga kita putus asa? Atau dan lain sebagainya. Seharusnya sebagai orang yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, di dalam pembacaan ini kita dituntut untuk tidak putus asa. Ya, untuk kita tidak pernah berhenti berharap. Karena kenapa? Ada ayat firman Tuhan yang mengatakan pagi hari ini dalam konteks pembacaan kita bahwa hanya dekat Allah saja aku tenang. Daripadanya lah keselamatanku. Hanya dialah gunung batuku dan keselamatanku, kota bentengku, aku tidak akan goyah. Nah, sangat jelas sekali. Apapun problematika kehidupanmu, apapun yang engkau sedang alami saat ini, engkau tidak boleh berputus asa. Engkau tidak boleh berlaku seperti orang yang tidak mengenal Tuhan. Engkau tidak boleh berlaku seperti orang yang tidak percaya dengan adanya Tuhan dan lain sebagainya. Tetapi engkau harus berlaku sebagaimana engkau orang yang beriman. Orang yang percaya dengan adanya Tuhan. Orang yang percaya dengan adanya pertolongan Tuhan. Orang yang percaya bahwa ada Tuhan beserta dengan kita. Nah, seharusnya kita berlaku seperti orang yang benar-benar beriman. Sehingga tidak ada ruang celah yang kita buka untuk menuju kepada putus asa tersebut. Atau kehilangan akal. Oleh karena itu saudaraku, firman Tuhan mengatakan pagi hari ini bahwa hanya dekat Allah saja aku tenang. Kadangkala juga kita bertanya, bagaimanakah saya harus mencari jalan keluar? Saya bingung hari-hari ini. Banyak orang Kristen memiliki pertanyaan seperti itu. Nah, saya sebagai seorang gembala yang mengembalai jemaat di kaum marginal, begitu kompleks masalah mereka yang saya gembalakan jemaat-jemaat tersebut. Akan tetapi ketika saya datang berkunjung kepada mereka, ada satu pesan khusus yang saya kasih ke mereka melalui kebenaran firman Tuhan. Pesan dari Tuhan bahwa engkau punya Tuhan. Dan dikatakan bahwa hanya dekat Tuhan aku tenang. Nah, ini pun yang saya praktekkan bukan hanya ketika saya berkunjung kepada jemaat, mereka sakit atau memiliki masalah, tetapi yang juga saya praktekkan kepada diri saya pribadi, juga istri dan anak-anak saya. Dan saya katakan selalu kepada mereka, mari kalau pakai bahasa Langoan ya, bahasa Manado, mari jo torang berdekat pe Tuhan. Karena kalau torang berdekat pe Tuhan, selalu ada jalan. Jadi kalau torang bertanya, ya, bagaimanakah saya bisa memperoleh jalan keluar? Jawabannya, jalan Tuhan engkau akan dapat temui bila engkau datang mendekat kepada Tuhan.
Nah, kata tenang yang dipakai di dalam konteks pembacaan kita ini, di dalam bahasa Ibraninya, itu memakai kata domiyah. Ya, ya sama-sama dengan saya katakan domiyah. Domiyah ini memiliki arti tenang yang benar-benar tenang. Silence. Kalau dalam bahasa Inggrisnya memakai kata waited, yang artinya silence, still waiting. Seperti itu. Jadi benar-benar adanya ketenangan jiwamu meskipun mengalami berbagai macam persoalan. Nah, bahasa domia ini dipakai saat Daud mengungkapkan perasaannya kepada Tuhan. Dia seorang raja. Tetapi kenapa dia mengatakan hal ini? Ya, yang notabene dia punya pasukan. Dia punya benteng, dia punya persenjataan dan lain sebagainya. Tetapi kenapa dengan gagah berani dia mengatakan bahwa hanya dekat Allah saja aku tenang, daripadanya lah keselamatanku. Dan dia begitu yakin mengatakan ini karena ada yang mendasari. Apa yang mendasari imannya? Yaitu bahwa Allahnya gunung batunya, bahwa Allahnya keselamatannya, bahwa Allahnya kota bentengnya. Sehingga dia tutup dengan frasa kalimat perasaannya adalah, aku tidak akan goyah. Padahal dia punya segala-galanya. Dia Raja Daud. Tetapi apa yang dia miliki itu fana, berakhir dan bisa dirusak oleh apapun. Tetapi ketika dia datang bersandar kepada Tuhan, tidak ada yang bisa merusaknya. Tidak ada yang bisa mengganggunya sekalipun iblis terus mencobai. Tetapi kalau kita punya unsur kedekatan dengan Allah, dengan Tuhan kita Yesus Kristus, tidak ada siapapun yang bisa menjatuhkan kita karena memiliki perasaan tenang dekat Allah. Dan masalah-masalah kita jadikan bagian daripada loncatan iman kita, going to the next level, untuk menuju kepada level iman berikutnya. Seperti anak-anak sekolah, para mahasiswa yang harus mengikuti ujian agar naik tingkatnya, lulus semester dan lain sebagainya. Demikian kita yang beriman kepada Tuhan Yesus Kristus, kita harus bisa going to the next level. Nah, orang yang going to the next level adalah orang percaya yang selalu datang mendekat kepada Tuhan. Imannya tetap teguh di dalam Tuhan, imannya tetap kokoh di dalam Tuhan, meskipun mengalami berbagai macam problematika kehidupan. Saat ini begitu kompleks karena dikaitkan dengan permasalahan pandemi COVID-19. Banyak yang di PHK, banyak yang digantung tanpa pekerjaan. Digantung artinya begini, dirumahkan, ya, tapi tidak digaji. Nanti setelah COVID baru kerja lagi, ada penghasilan perusahaannya atau tempat bekerjanya, terus bisa digaji. Jadi dirumahkan, digantung tanpa digaji. Banyak orang menjadi stres. Banyak orang berarti ada. Saya tidak mengeneralisasi. Berarti ada yang mengalami tingkatan masuk pada tingkatan depresi. Ini sangat berbahaya Bapak Ibu. Oleh karena itu, ayat ini berulang-ulang kali saya khotbahkan, saya renungkan. Kemarin juga saya bahas ini secara khusus di acara Indonesia Berteologi di Radio Viva SSK secara live. Ini juga saya khotbahkan juga di beberapa kali kesempatan. Ketika orang mengundang saya berkhotbah. Karena jelas Bapak Ibu, hari-hari ini yang kita butuhkan adalah Tuhan. Yo, sama-sama dengan saya katakan, aku butuh Tuhan. Mari ketik di kolom komentar, katakan aku butuh Tuhan. Memang benar Bapak Ibu, yang kita butuhkan the real sekarang ini adalah Tuhan. Sebab Tuhanlah gunung batu kita. Sebab Tuhanlah keselamatan kita. Sebab Tuhanlah kota benteng kita. Kita tidak akan goyah. Maka tema yang saya berikan di sini adalah dekat Tuhan kita tenang. Dan saya terlalu yakin dan percaya Tuhan melihat kita, usaha kita. Yes, I do agree. We need Jesus.
kita butuhkan Tuhan saat ini. Even itu mungkin engkau punya deposito. Even itu engkau punya tabungan. Even itu engkau punya harta. Tapi dengar baik. Dalam situasi kehidupanmu, yang harus engkau prioritaskan kebutuhanmu adalah Tuhan. Kalau kita prioritaskan Tuhan satu-satunya yang mendominasi hidup kita, kita butuh Tuhan, maka kita, iman kita ini selalu akan tertarik terus datang kepada Bapa. Garis tegasnya dalam pembacaan ini adalah kemauan hatimu, ya, kemauan kehidupanmu untuk terus datang mencari Tuhan. Saya bandingkan dengan apa yang dikatakan di kitab Amos 5:6, bahwa carilah Tuhan maka kamu akan hidup. Jelas sekali bahwa ketika kita cari Tuhan maka kita hidup. Hidup di sini dalam pengertian eksistensi kehidupan kita. Ya, eksistensi kehidupan kita artinya kebutuhan-kebutuhan kita pasti Tuhan akan cukupi. Allahku kan mencukupi kebutuhanku menurut kekayaan dan kemuliaannya. Allahku kan mencukupi, kan memenuhi kebutuhan saya dan saudara. Dan itu kita alami apabila kita benar-benar the real life datang mendekat kepada Tuhan. Dan akhirnya kegenapan firman Tuhan kita alami dalam kehidupan kita dan eksistensi kehidupan kita, bahwa hanya dekat Allah saja aku tenang. Dan bahkan ini dijadikan pujian. Ini luar biasa di ayat ini. Pujiannya seperti ini. Hanya dekat Allah saja aku tenang. Daripadanya lah keselamatanku. Hanya Dia gunung batuku, hanya Dia kota bentengku. Aku tidak akan goyah selama-lamanya. Ya, kita tidak akan goyah selama-lamanya apabila kita datang mendekat kepada Tuhan. Seperti bahasa aslinya tadi, di dalam bahasa Ibrani, memakai kata domia. Atau dalam kitab bahasa Inggris, King James Version, memakai kata waited, yang memiliki arti silence, atau still waiting. Artinya kalau kita memiliki masalah, problema kehidupan, engkau datang di kaki Tuhan, engkau diam di kaki Tuhan, engkau berdoa, engkau menyembah Tuhan, engkau tetap menunggu dalam tenangmu itu, maka engkau tidak akan uring-uringan, engkau tidak akan gerasak-gerusuk, engkau tidak akan kehilangan akal, engkau tidak akan bersungut-sungut, tapi sebaliknya, orang yang still waiting di kaki Tuhan, orang yang tetap diam, orang yang tetap tenang, benar-benar mengalami ketenangan di dalam Tuhan, maka dia pasti akan menemukan jalan keluar atau solusi aktif di dalam Tuhan. Because God will make a way. Tuhan selalu membuka jalan, dan Dialah satu-satunya solusi aktif kita, Tuhan Yesus Kristus. Yang setuju katakan amin. We need Jesus. Ya, I love you, Lord. Kalau kita bandingkan dengan kehidupan kita yang lalu, mungkin saya mau katakan ini, ya, tadinya saya orang yang suka uring-uringan, gerasa-gerusuk, tidak tahan mengalami ujian kehidupan, masalah. Pokoknya cepat-cepat untuk menyelesaikan apapun caranya. Meskipun harus potong kompas, bypass, dan lain sebagainya. Yang penting cepat selesaikan masalahnya. Tapi dengar baik, saya mau katakan kepada kita, beda ketika kita mengenal Tuhan dengan sungguh. Dan kita datang mendekat kepada Tuhan. Kalau Anda hanya Kristen KTP saja,
tidak mengenal siapa Tuhan Anda dengan sesungguhnya, maka Anda tidak akan pernah siap mengalami atau menghadapi ujian kehidupan. Dan Anda akan menjadi orang yang selalu kalah, bahkan mungkin pengecut dalam hidup ini, karena Anda tidak mau dekat dengan Tuhan. Tapi sebaliknya, apabila Anda benar-benar dekat dengan Tuhan, Anda tidak akan pernah menjadi orang yang pengecut, tapi justru pemberani, siap menghadapi masalah, karena engkau punya Tuhan yang besar. Dan Tuhan kita yang besar itu bernama Tuhan Yesus Kristus. So ketika engkau mengalami permasalahan kehidupan, engkau harus katakan kepada masalah, engkau katakan begini, "Hi problem, I have big God." Hai masalah, aku punya Tuhan yang besar. Maka masalahmu akan mengecil, dan pada akhirnya lari daripadamu. Tuhanmu tetap besar, Tuhanmu tetap luar biasa. Maka engkau akan keluar sebagai pemenang, bahkan lebih daripada pemenang dari permasalahanmu. Karena kenapa? Bandingkan dalam Roma 8 ayat 31. Jika Tuhan di pihak kita, siapakah lawan kita? Sekali lagi, saya ulangi. Jika Tuhan di pihak kita, siapakah lawan kita? Dan ayat ini hanya berlaku kepada orang benar yang benar-benar percaya kepada Tuhan Yesus Kristus dan mempercayakan hidupnya kepada Tuhan Yesus Kristus. Karena Tuhan berpihak kepada orang benar. Jangan engkau melegitimasi perbuatan salahmu dengan memakai ayat contoh. Engkau tampar orang, engkau fitnah orang, engkau bully orang, engkau salah-salahkan orang. Dan engkau pakai ayat, jika Tuhan di pihakku, siapakah lawanku? Ngana tampeleng orang, puf, jika Tuhan di pihakku, siapakah lawanku? Ngana tipu orang, ngana bilang, jika Tuhan di pihakku, siapakah lawanku? Ngana bodoh-bodohi orang, ngana katakan, jika Tuhan di pihakku, siapa lawanku? Ngana fitnah orang, ngana bilang, jika Tuhan di pihakku, siapakah lawanku? Hei, Tuhan tidak ada di pihak orang yang bersalah. Tuhan tidak ada di pihak orang yang berdosa, yang melakukan pelanggaran-pelanggaran dosa dan kesalahannya, dan memakai ayat untuk menutupi kesalahan dan dosanya. Tidak bisa. Tapi sebaliknya, Tuhan ada di pihak orang benar. Firman Tuhan katakan lagi, kita bandingkan dalam Yohanes 17 ayat 17. Kuduskanlah mereka dengan kebenaran, karena firman-Mu adalah kebenaran. Jadi ketika kita membaca firman Tuhan dan melakukan, kita dikuduskan dengan kebenaran firman Tuhan, maka kebenaran ada pada kita. Berarti Tuhan di pihak kita. Siapa lawan kita? Pegang baik-baik kebenaran firman Tuhan itu. Nah, kita kembali kepada pembacaan kita. Di Alkitab jelas sekali, banyak sekali jawaban dalam kehidupanmu. Seluruh problema kehidupanmu, jawabannya ada di dalam Alkitab. Mau bukti? Ya, Bapak Ibu mau bukti? Ada satu ayat yang mengatakan begini, kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu, jangan takut dan jangan gemetar. Ya, sebab Tuhan Allahmu, Dialah yang berjalan menyertai engkau. Ia tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Wow. Jangan, kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu, janganlah takut. Dan kalimat terakhir, Tuhan tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Katakan amin. So itu artinya, ya, bahwa Tuhan selalu beserta dengan kita. Tuhan selalu ada bersama-sama dengan kita. Ya, sama-sama dengan saya katakan, Tuhan selalu besertaku. Tuhan selalu beserta keluargaku. Tuhan selalu menyertaiku di dalam pekerjaanku. Kita harus terus mengatakan itu dengan iman. Bahkan juga ada ketegasan yang dikatakan oleh Kristus dalam Matius 11 ayat 28 dan 29. Yesus yang katakan loh, bukan Stephen Palit, bukan pendeta Stephen Palit. Tapi Yesus yang katakan dalam Matius 11 ayat 28 dan 29 mengatakan begini, marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah padaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapatkan ketenangan. Jadi di kalimat awal, marilah kepadaku semua yang letih lesu dan beban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Ditutup dengan kalimat, jiwamu akan mendapatkan ketenangan. Bahwa memang benar apa yang disampaikan di dalam
Mazmur 62 ayat 2 tadi, hanya dekat Allah saja aku tenang. Yes, that's right. Jiwamu tenang, sama seperti Daud. Ya, dia melakukan kesalahan dosa dan pelanggarannya, tetapi jiwanya ini membutuhkan ketenangan yang hanya dia bisa dapatkan daripada Tuhan. Daud tahu itu. Bahwa dia tahu di luar Tuhan tidak ada ketenangan yang benar-benar bisa membuat tenang. Tetapi di dalam Tuhan kita akan mendapatkan ketenangan yang benar-benar bisa membuat kita tenang. Itu loh. Sama seperti kita. Siapa manusia yang tidak berdosa di dunia ini? Termasuk orang Kristen yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Tetapi ketika kita ada di dalam Tuhan, ketika kita berbuat kesalahan, kita cepat-cepat untuk memperbaiki, mengakuinya terlebih dahulu. Dan memperbaiki dalam kehidupan kita. Karena jiwa kita, hidup kita ini selalu yakin bahwa sekalipun aku pernah berbuat kesalahan, tetapi aku tidak bisa mendapatkan ketenangan di tempat lain. Jiwaku ini ditarik untuk selalu datang kepada Tuhan, karena dialah yang bisa memberikan ketenangan yang bisa membuat aku benar-benar tenang. Tetapi kita harus bisa membereskan terlebih dahulu akan dosa kesalahan kita, agar kita datang kepada Tuhan, benar-benar datang dalam pertobatan itu. Kita dapatkan ketenangan yang luar biasa tenang. Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, ya, sekali lagi, kalau Anda memiliki masalah saat ini, tolong siapapun Anda yang sedang nonton secara langsung, bahkan yang menyaksikan nanti hasil rekaman ini, saya mau katakan, kalau Anda punya masalah sebesar apapun, sepelik apapun, sepertinya dalam pandangan manusia, cara berpikir manusia, tidak ada lagi jalan keluar, sepertinya sudah tertutup semua. Saya mau katakan, way out-nya, jalan keluarnya, hanya engkau datang kepada Tuhan saja, maka engkau akan menemukan jalannya. Karena kenapa? Jalan Tuhan, the real life, kehidupan, dapat berjalan, dapat terbuka segala apapun. Yang pastinya ketika engkau datang kepada Tuhan, datanglah dengan imanmu, keyakinanmu, kekokohan imanmu, keteguhan imanmu. Maka apa yang engkau katakan, maka akan terjadi, kata firman Tuhan. Tapi kalau engkau goyah, engkau bimbang, engkau tidak percaya, maka tidak akan terjadi dalam hidupmu. Bahwa doa orang benar, besar kuasanya. Saya percaya itu. Tetapi bagaimana konteks kita datang kepada Tuhan? Datanglah kepada Tuhan, tulus apa adanya. Perhatikan kalimat ini, garis tegas di dalamnya adalah datang kepada Tuhan, tulus apa adanya. Bukan mau datang kepada Tuhan, tulus ada apanya. Itu namanya bukan tulus, tapi bulus. Kalau kita mau datang kepada Tuhan, harus tulus apa adanya. Benar-benar yang kita mau agungkan adalah Tuhan, bukan karena kita punya masalah. Dengar baik. Kita benar-benar mau tinggikan Tuhan, mau agungkan Tuhan, mau muliakan Tuhan. Dan kita mau datang mendekat kepada Tuhan. Dan di dalam kita berproses, datang mendekat kepada Tuhan, berdoa, berlutut, mengagungkan nama Tuhan. Saya percaya, after that, Tuhan akan berikan jawaban-jawaban itu pada kita. Dan kita menemukan, sebab Tuhan adalah jawabanku. Ayo sama-sama lagi katakan dengan saya, Tuhan adalah jawabanku. Saudaraku yang diberkati Tuhan, hari-hari ini, banyak sekali orang Kristen yang mengekspresikan perasaannya salah. Dia lebih memilih referensi tempat untuk mendapatkan ketenangan yang diberikan oleh dunia ini. Referensi tempat yang dikatakan supaya dapatkan ketenangan di tempat yang sunyi. Atau di taman-taman yang penuh dengan pohon-pohon hijau. Atau di pinggir pantai dan lain sebagainya. Itu referensi tenang. Atau kalau kita di Jakarta pergi ke puncak, ke Bogor. Ya, atau ya di daerah-daerah lembah dan lain sebagainya. Berkemah agar bisa tenang. Dengar baik. Tenangmu itu yang akan kau dapatkan. Itu semua. Hanya sementara. Engkau pulang dari tempat tenang itu. Bertemu dengan realita. Kembali. Masuk lagi dalam masalah. Sama seperti orang. Kadangkala kalau punya masalah. Dia minum cap tikus. Minum anggur. Yang berlebihan sampai mabuk. Kenapa karena mabuk? Hilang tuh masalah. Dengar baik saya mau katakan.
Hai orang-orang yang suka minum minuman keras sampai mabuk-mabukan hanya karena mau menghilangkan masalah. Dengar baik kalimat ini. Ketika engkau sadar dari mabukmu itu, yang paling pertama kali datang dalam hidupmu adalah masalahmu itu. Camkan ini baik-baik. Kenapa saya berani mengatakan itu? Karena saya pelakunya. Dulu zaman dulu. Kalau mau lari dari masalah, ingin cari tenang, minum cap tikus mabuk. Wah, memang tenang. Tapi ketika sadar besoknya, datang lagi masalah itu. Waduh, apa yang dicari? Minum lagi cap tikus. Mabuk-mabuk lagi dan bilang, waduh kita tenang, bebas. Ketika sadar, masalah itu lagi yang pertama kali datang. Terus begitu, akhirnya engkau mati. Mati apanya? Mati rohanimu, mati imanmu, mati cara berpikir positifmu, dan akhirnya selesai hidupmu. Ya? Nah, saya mau katakan kepada kita, jangan lakukan itu. Tapi kalau kita punya masalah, engkau punya problem, datang kepada Tuhan. Engkau datang kepada Tuhan. Semakin engkau datang terus kepada Tuhan, tapi engkau harus mengaku dosamu lebih dahulu. Berkorelasi dengan apa yang dikatakan dalam 1 Yohanes 1 ayat 9. Jika engkau mengaku dosamu, maka ia setia dan adil akan mengampuni dosamu dan menyucikan engkau dari segala kejahatan. Maka ketika engkau datang kepada Tuhan dengan hati yang tulus, apa adanya, artinya berpengharapan. Dan pengharapanmu tidak akan pernah dikecewakan oleh Tuhan. Karena Tuhan tidak pernah PHP-in kita yang percaya, yang menyembahnya dan menjadikan dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Tuhan tidak pernah PHP-in kita. Dia bukan pemberi harapan palsu. Tidak. Tapi dia memberikan apa yang kita harapkan kepadanya. Makanya kita disebut orang yang berpengharapan kepada Tuhan. Karena Tuhan memberikan harapan Bapak, apa yang kita harapkan, Tuhan memberikan jawaban itu pada kita. Tapi bukan pengharapan yang muluk-muluk dalam kehidupanmu. Dan saya mau katakan kepada kita, saudaraku, Tuhan kita kalau berjanji, dia pasti akan genapi. Sama seperti firman Tuhan katakan. Ya, marilah engkau yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Jiwamu mendapatkan ketenangan. Kelegaan apa? Apapun itu. Setiap kehidupan kita, dalam masalah kehidupan kita, kalau kita dekat dengan Tuhan, pasti selalu ada jalan keluar. Karena Tuhanlah jawaban kita. Nah, Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, saudara-saudaraku Taulanguan yang berbahagia, yang bersuka cita. Ya, marilah kita jadikan Tuhan kita sebagai panduan hidup kita yang utama. Karena memang benar Alkitab sudah jelas mengatakan, ya, bahwa Allah selalu menepati janjinya dalam hidup kita. Oleh karena itu, ikut saja Tuhan dengan sepenuh hati. Ikut Tuhan dengan sepenuh hati. Sama seperti saya. Jujur saya mau katakan, sampai saat ini saya ikut Tuhan dengan sepenuh hati. Meskipun mengalami berbagai macam kehidupan permasalahan. Tapi saya tidak akan pernah kalah dengan masalah itu. Kenapa? Karena aku punya Tuhan yang besar. Bukan punya masalah yang besar. Aku punya Tuhan yang besar. Even itu mungkin masalahmu besar sepertinya engkau tidak punya lagi jalan keluar. Tapi kalau engkau ganti cara berpikirmu bahwa engkau masih punya Tuhan yang besar, maka masalah itu bukan lagi hal yang terbesar dalam hidupmu. Oleh karena itu saudaraku, bagaimanakah kita bisa menang atas masalah kita? Bagaimana kita bisa menghadapi segala bentuk permasalahan kehidupan kita, problematika kehidupan kita? Menurut Alkitab, cara-cara yang bisa kita terapkan agar kita bisa mengatasi segala problematika kehidupan kita. Yang paling awal dan yang pertama, the first step adalah datanglah mendekat kepada Tuhan. Itu yang paling pertama dan terutama. Datanglah mendekat kepada Tuhan. Setiap permasalahan yang kita alami, mungkin perspektif manusia sangat-sangat besar, masalahnya tidak akan pernah lagi menemui jalan keluar. Saya mau katakan kepada kita, kalau kita datang pertama kali mendekat kepada Tuhan,
maka kita tidak akan menemui kesulitan berpikir, gerasak gerusuk, uring-uringan, bersungut-sungut. Tapi sebaliknya, kita akan tenang di kaki Tuhan, dan saya percaya akan menemukan jawaban, jalan keluar daripada Tuhan. Ya, dan kita tidak menjadi orang yang menjauh dari Tuhan oleh karena masalah kehidupan kita. Jadi yang pertama itu, datanglah mendekat kepada Tuhan. Semakin kita dekat dengan Tuhan, semakin kita mendapatkan perlindungannya. Tapi sebaliknya, semakin kita jauh dari Tuhan, semakin kita jauh dari perlindungannya. Perlindungan itu, itulah disebut dengan otoritas Tuhan. Seperti payung, kalau kita dihujat, berjalan saat keadaan hujan, kita pakai payung, kita berlindung dari hujan. Begitu hal dengan kehidupan kita. Tuhanlah perlindungan kita. Tuhan yang memayungi kita. Sama seperti bangsa Israel. Waktu berjalan di padang gurun, Tuhan berjalan di depan mereka dalam tiang awan. Dan pada malam hari Tuhan berjalan di depan mereka dalam tiang api. Itu bicara perlindungan, itu bicara otoritas. Jadi kalau kita datang mendekat kepada Tuhan, semakin erat dekat mendatang kepada Tuhan, maka selalu kita akan mendapatkan perlindungannya. Tapi semakin kita menjauh dari Tuhan, maka kita semakin jauh dari perlindungannya. So yang pertama, the first step, datanglah mendekat kepada Tuhan, agar engkau mendapatkan perlindungan, pertolongan, penyertaan, dan perkenanan daripada Tuhan setiap hari. Yang kedua, saudara-saudaraku, orang yang selalu datang mendekat kepada Tuhan, maka bisa dipastikan dia bisa berdoa dalam ketenangan hatinya. Karena kalau engkau gerasa gerusuk, uring-uringan, bersungut-sungut, saya percaya engkau tidak bisa berdoa dengan tenang. Dan bahkan pun tidak dapat berdoa. Karena kenapa? Kepalamu penuh dengan masalah. Semua eksistensi hidupmu, tubuhmu, jiwamu, ya, maka engkau tidak mau datang mendekat kepada Tuhan. Rohmu menjadi lemah. Karena imanmu tidak lagi mau bergantung kepada Tuhan. Tapi orang yang datang mendekat kepada Tuhan bisa dipastikan mendapatkan ketenangan, dia bisa berdoa. Maka selalu pesan saya kepada jemaat yang saya gembalakan, bahkan kepada mahasiswa yang saya ajarkan di STTRM, saya mengembalakan di GBI Jeruk. Jeruk itu singkatan dari Jemaat Rukun Keluarga, Gereja Bethel Indonesia Jemaat Rukun Keluarga. Saya selalu katakan kepada mereka, ya, tenanglah hatimu, tenanglah supaya engkau bisa dapat berdoa. Ketika kita bisa tenang, kita bisa dapat berdoa dengan baik. Dan di dalam doamu, naikkan ucapan syukurmu, kata Rasul Paulus. Berdoalah dalam ucapan syukurmu. Itu saya mau katakan kepada kita. Dan kita berdoa, yang pertama kita akan sebutkan dengan jelas, Bapa kami di dalam kerajaan surga, atau Bapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, atau Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat. Kita memposisikan Tuhan di atas segala-galanya. Bukan langsung datang. Kalau engkau datang gerasa gerusuk, engkau berdoa sembarangan. Pengeluhan. Seperti engkau sedang mengecilkan Tuhanmu. Masalahmu engkau besar-besarkan terus. Tuhan engkau kecilkan. Terbalik konsepnya. Tuhanmu harus selalu besar dalam hidupmu. Cara pandangmu, Tuhanlah yang lebih besar dari masalahmu. Agar engkau bisa dapat berdoa. Dan yang ketiga, ketika engkau dapat berdoa, saya percaya engkau bisa mengucap syukur di dalam doa. Yang ketiga, selalu mengucapkan kata ucapan syukur. Bersyukur selalu dalam hidupmu. Berkorelasi apa yang dikatakan dalam 1 Tesalonika 5 ayat 18. Mengucap syukurlah dalam segala hal, karena itulah yang dikehendaki Kristus bagi kamu. Tuhan menghendaki kita mengucap syukur. Bukan pendeta Stephen Palit ini yang menghendaki kita semua mengucap syukur. Tapi Tuhan Yesus Kristus yang menghendaki kita untuk mengucap syukur dalam segala hal. In everything give thanks. Dalam segala hal, naikkanlah ucapan syukurmu. Bukan saja engkau lagi ulang tahun engkau mengucap syukur, bahkan lagi sakit sekalipun engkau mengucap syukur. Bukan saja engkau lagi mengalami keuntungan besar dalam bisnismu, usahamu, jualanmu,
Tetapi sekalipun mengalami kerugian, engkau tetap mengucap syukur. Karena dikatakan di sini mengucap syukur dalam segala hal adalah eksistensi hidup saya dan saudara, bukan ditentukan oleh lingkungan sekitar atau masalahmu atau apapun yang engkau alami. Tetapi sekali lagi engkau mampu mengucap syukur dalam segala hal. Karena kenapa? Karena engkau selalu datang mendekat kepada Tuhan. Engkau bisa berdoa, akhirnya keluarlah ungkapan syukurmu di dalam doamu itu. Itu yang ketiga, mengucap syukur dalam segala hal. Dan orang yang mengucap syukur dalam segala hal, garis bawahi perkataan saya ini, bahwa dia mengakui dengan adanya Tuhan dalam hidupnya yang ia sembah sebagai Tuhan dan Juru Selamat, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Itu kata singkatnya, engkau mengakui bahwa Tuhan masih ada. Mujizat Tuhan masih ada, nyata dan pasti kita alami. Itu yang harus saya katakan kepada kita perihal tentang ketika kita mengucap syukur kepada Tuhan, itu sama artinya kita mengakui dengan adanya Tuhan dalam hidup kita yang kita percaya. Kata percaya itu adalah pistis dalam bahasa aslinya, yang memiliki dasar kata, akar kata pisteo, yang artinya believe, artinya kita percaya kepada Tuhan bukan hanya dengan mulut saja, tapi dengan hati plus eksistensi kehidupan kita percayakan kepada Tuhan. Itu arti daripada pistis. Jadi orang yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, menyerahkan hidupnya kepada Tuhan, suka-suka Tuhan atur hidup kita. Itu yang disebut dengan orang yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Dan yang terakhir saudaraku, yang keempat, yang terakhir. Yang pertama, langkah pertama engkau harus datang kepada Tuhan. Yang kedua, agar engkau dapat berdoa ketika engkau mengalami ketenangan dari Tuhan. Yang ketiga, agar engkau bisa mengucap syukur dalam segala hal. Dan yang terakhir, agar imanmu tetap kuat, tetap strong in God, tetap kokoh, tetap teguh imanmu. Ya, badai kanan menghantam, badai kiri menghantam, dari belakang, dari depan, tapi engkau tidak goyah karena imanmu kokoh dalam Tuhan. Maka di dalam Alkitab pembacaan kita tadi dikatakan bahwa hanya dekat Allah saja aku tenang, daripadanya lah keselamatanku, hanya dialah gunung batuku, keselamatanku, kota bentengku, aku tidak akan goyah. Wow, luar biasa. Jadi ketika iman kita kuat, iman kita kokoh, iman kita teguh, maka kita tidak akan goyah. Karena kenapa? Karena kita punya Tuhan, kota benteng kita, gunung batu kita, keselamatan kita. Kita tidak akan goyah. Maka hanya dekat Allah saja saya dan saudara tenang. Hanya dekat Allah saja kita tenang. Kalau bahasa Langon bilang, cuma dekat Tuhan torang dapat ketenangan. Cuma dekat Tuhan torang semua tenang. Atau cuma badekat pa Tuhan, kita orang semua ini pasti tenang. Kesimpulan daripada kebenaran firman Tuhan ini adalah orang yang mengetahui adanya Tuhan dalam hidupnya, bahwa Tuhan menyertai dia, adalah orang yang mengekspresikan kehidupannya dalam kehidupan nyata. Ketika mengalami masalah, ia datang terlebih dahulu mencari Tuhan. Dia datang mendekat kepada Tuhan. Dan kemudian dia supaya dapat berdoa dan dapat mengucap syukur kepada Tuhan. Dan akhirnya imannya selalu kuat dan kokoh, teguh dalam Tuhan. Ingat, Tuhan tahu apa yang menjadi kekuranganmu. Ya. Dan Tuhan tahu juga apa itu kelimpahan dalam hidupmu. Jadi seluruh eksistensi kehidupanmu Tuhan tahu. Sekalipun dalam berkekurangan Tuhan tahu. Dan dia akan mencukupkan kebutuhanmu. Sekalipun engkau mengalami masalah, Tuhan tahu. Dan Tuhan akan berikan solusi atau jalan keluar dalam hidupmu. Dan Tuhanlah pertolongan kita. Sebab pertolonganku datang daripada Tuhan Yesus Kristus. Oleh karena itu, dekatlah selalu dengan Tuhan. Sebab dekat dengan Tuhan, kita tenang. Hanya dekat Allah saja, aku tenang. Daripadanya lah keselamatanku. Dialah gunung batuku, kota bentengku, keselamatanku. Aku tidak akan goyah. Selamat menjalani kehidupan yang terus bersandar kepada Tuhan. Selamat menjalani kehidupan yang selalu mau datang badekat pada Tuhan. Selamat menerima
ketenangan daripada Tuhan. Selamat menerima jawaban-jawaban daripada Tuhan bagi setiap kita yang selalu datang mencari Tuhan, datang mendekat kepada Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Sampai kita bertemu di minggu yang akan datang. Mari kita berdoa. Kami bersyukur kepadamu ya Tuhan, akan kebenaran firman-Mu yang sudah tersampaikan saat ini. Dalam perenungan ini, perihal tentang hanya dekat Tuhan Yesus Kristus kita tenang. Terima kasih Bapa dalam surga. Terima kasih ya Roh Kudus yang sudah menyertai dalam perenungan ini. Dan bahkan sudah melawat masing-masing kami, baik hamba-Mu ini yang Engkau percayakan membicarakan firman-Mu, menyampaikan firman-Mu, baik pendengar yang menyaksikan secara langsung, nonton secara langsung, ataupun nanti yang menonton akan hasil rekaman ini. Semuanya dilawat Tuhan dan diberkati Tuhan. Terima kasih Tuhan, biarlah kami terus berkomitmen untuk selalu datang mendekat kepada Tuhan. Masalah kami tidak lebih besar dari Tuhan kami. Tuhan Yesus Kristus kami lebih besar dari apapun juga. Terima kasih banyak Tuhan, terpujilah nama-Mu kekal sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur dan terima berkat Tuhan. Haleluya, setiap kita yang sudah diberkati Tuhan, sama-sama dengan saya katakan, amin. Demikianlah kebenaran firman Tuhan Bapak Ibu. Terimalah itu sebagai suatu berkat bagimu, dan sampai kita bertemu lagi di lain kesempatan. Saya Pendeta Stephen Rudi Palit, mohon diri dari acara perenungan firman Tuhan di grup Langon Cagampang, Langon Wonderful ini. Tuhan Yesus memberkati, salam sehati. Shalom.